بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Al-Jami' As-Saghir karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, yang kemudian saya ikhtisar, saya ringkas. Dan kita masih membahas pada huruf alif. Pada hadis yang ke-1156. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Umma qaumaka, imamilah qaummu. Wa man amma qauman, dan barang siapa yang mengimami suatu kaum, falyukhaffif, maka hendaklah dia meringankan. Fa inna fihim, karena sesungguhnya di tengah-tengah mereka para jamaah, al-kabira, ada orang yang sudah tua. Wa inna, dan sesungguhnya fihim, di tengah-tengah mereka, al-marida, ada orang yang sakit. Wa inna fihim, dan sesungguhnya di tengah-tengah mereka, ad-dha'ifa, ada orang yang lemah. Wa inna fihim, dan sesungguhnya di antara mereka, dzal hajah, ada orang yang memiliki hajat. Fa'idha, maka apabila salat ahadukum, salah satu kalian, wahdahu, sendiri, falyusalli, maka hendaklah dia salat kaifa syaa, bagaimanapun dia mau, maksudnya terserah, panjang boleh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, seorang imam kalau mengimami salat jamaah, maka hendaklah salatnya tidak memberatkan jamaah, tapi salatnya ringan. Nah, ringan di sini jangan diberikan kepada pemikiran masing-masing orang, tetapi kembalikanlah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dikembalikan kepada pemikiran masing-masing orang, nanti akan ada orang mengatakan ringan itu adalah membaca satu ayat Yasin, kemudian ruku' Allahu Akbar, Toha, kemudian ruku' Allahu Akbar. Itu bukan sunnah Nabi. Nabi nggak pernah membaca satu ayat pendek kemudian ruku', nggak pernah. Okay? Nah, maka untuk mengetahui bagaimana ringan itu, kita lihat bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falaula sallaita, kenapakah engkau wahai Mu'adz tidak mengimami salat dengan membaca sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha wallaili idza yaghsha. Nah, ini contoh-contoh surat-surat yang ringan yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau seperti yang kita praktekkan tadi, surat Al-Falaq sama surat An-Nas, ini ringan. Nah, maka sengaja tadi saya ringankan. Karena kan munasabah sekali, kita akan membaca hadis tentang falyukhaffif, supaya berkesan. Maka betul-betul diringankan Al-Falaq sama An-Nas. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan kaidah yang sangat terkenal. Kaidahnya mengatakan al-maslahatu al-ammatu muqaddamatun 'alal maslahatil khassah. Maslahat umum didahulukan daripada maslahat khusus. Kalau saya suka salat panjang, kemudian saya mengimami dengan panjang, itu berarti saya memperhatikan maslahat diri saya sendiri. Tapi memberatkan orang yang di belakang, ini maslahatnya lebih umum. Nah, maka kaidahnya mengatakan maslahat umum hendaklah didahulukan daripada maslahat khusus. Maka boleh memanjangkan salat apabila tidak mengimami salat jamaah, tapi salat sendiri silahkan panjang sepanjang-panjangnya, bebas.
157. Ummaka, berilah kepada ibumu, wa abaka, dan bapakmu, wa ukhtaka, dan saudara perempuanmu, wa akhaka, dan saudara laki-lakimu, wa adnaka, dan orang yang dekat kepadamu, yaitu dari sisi kerabat, dan orang yang dekat kepada engkau. Hadis riwayat Abu Ya'la Hasan. Maksudnya, kalau kita berbuat baik, maka hendaklah kita dahulukan yang paling berhak mendapat kebaikan kita. Siapa? Pertama adalah ibu. Berikutnya di bawahnya adalah bapak. Jadi bapak itu dari hal kebaikan anak kepada orang tua itu derajatnya di bawahnya ibu. Dan ini disabdakan juga oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain. Sampai beliau menyebut ibu 3 kali. Ummaka, thumma ummaka, thumma ummaka. Ibu, kemudian ibu, kemudian ibu, thumma abak. Baru kemudian bapak. Maka haknya ibu itu adalah 3 kali lipat dari haknya bapak. Seandainya 2 orang sama-sama membutuhkan kebaikan kita, dan kita tidak bisa memberikan kepada semuanya, maka yang lebih didahulukan adalah ibu dulu, baru kemudian bapak. Kalau semuanya bisa digabungkan, maka digabungkan. Tapi kalau tidak bisa, maka ibu dulu. Kemudian saudari didahulukan daripada saudara laki-laki. Kenapa? Perempuan itu lebih lemah, lebih membutuhkan kepada bantuan daripada laki-laki yang punya kekuatan. 158. Aminu, aminkanlah idza quri'a, apabila dibaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadis ini riwayat Ibnu Syahin di dalam kitab As-Sunnah, derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya mengucapkan amin apabila dibaca ayat ini. Maka kata-kata quri'ah, dibaca, ini umum sifatnya, mencakup di dalam salat maupun di luar salat. Sehingga kalau imam membaca ayat ini, panjenengan sebagai makmum membaca amin. Demikian juga kalau misalnya lagi tadarusan, ada yang membaca ayat ini, maka kita menjawabnya dengan amin. Tidak harus di dalam salat. Ini di luar salat pun juga demikian karena hadisnya umum. Fadilah amin apa? Fadilahnya 2. Yang pertama, menyebabkan Allah cinta kepada kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Yuhibbakumullah, Allah akan mencintai kalian. Hadis riwayat Muslim sahih. Jadi dengan ucapan kita amin, Allah jadi cinta. Kemudian yang kedua, fadilahnya amin adalah amin itu menyebabkan orang-orang Yahudi iri kepada kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ma hasadatkum al-yahudu ala syai'. Tidaklah Yahudi iri terhadap kalian sebagaimana iri mereka terhadap ucapan amin. Fa'akthiru min qawli amin. Karena itu perbanyaklah mengucapkan amin. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Derajatnya dhaif dari sisi tambahannya ini, ya. Tambahan fa'akthiru min qawli amin. Tapi kalau tanpa tambahan ini, maka hadisnya sahih. 159. Ammani, telah mengimami saya Jibrilu, malaikat Jibril. Boleh juga dibaca Jabrilu, sama ya. Indal baiti, di dekat Ka'bah. Jadi bait maksudnya Ka'bah. Marrataini, 2 kali. 2 kali maksudnya 2 hari berturut-turut. Fasalla biya, maka Jibril salat mengimami saya adz-dzuhra, salat zuhur, hina zalatis syamsu, ketika tergelincir matahari. Nah, ini perhatikan waktu-waktu salat 5 waktu. Wa kanat, dan adalah bayangan matahari, qadra syiraki, sekitar seperti serampat sandal. Jadi ketika tergelincir itu, matahari ada bayangannya di tembok-tembok itu, tapi sedikit. Nah, sedikitnya seperti serampat sandal. Wa shalla biya, dan beliau salat bersama saya al-asra, salat asar, hina, ketika kana dhilluh,
adalah bayangan itu mithlahu, semisal, yaitu panjangnya bayangan sama dengan tingginya barang. Wa shalla bil maghrib, dan beliau salat bersama saya salat maghrib hina ketika aftara shaim, berbuka orang yang puasa, yaitu ketika tenggelam matahari. Wa shalla bil isya, dan beliau salat bersama saya salat isya hina ketika ghaba syafaq, lenyaplah mega merah. Asy-syafaq artinya apa? Mega merah. Tetapi memang ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Menurut mayoritas ulama atau al-jumhur, asy-syafaqu al-humrah. Syafaq adalah mega merah. Menurut al-Hanafiyah, mazhab Hanafi, asy-syafaqu al-bayad. Syafaq itu adalah mega putih ba'dal humrah, setelah lenyapnya mega merah. Jadi menurut mayoritas para ulama, kalau mega merah sudah hilang, itu sudah masuk waktu isya. Menurut mazhab Hanafi, belum masuk, undur dulu. Kalau mega putihnya sudah hilang, baru masuk isya. Sehingga mazhab Hanafi salat isyanya lebih mundur daripada mayoritas ulama. Anggaplah misalnya kita jam 7 sudah adzan isya. Nah, mazhab Hanafi mungkin jam 7:15 atau setengah 8, mundur daripada kita, itu gara-gara berbeda menafsirkan apa itu asy-syafaq. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat mayoritas ulama, karena pendapat mayoritas ulama sesuai dengan penjelasan sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia mengatakan asy-syafaqu al-humrah. Yang disebut syafaq itu adalah mega merah. Fa idza ghaba asy-syafaqu wajabatis shalah. Kalau mega merah sudah habis, berarti sudah wajib untuk salat isya. Ini perkataan Ibnu Umar, bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, wa shalla, dan beliau salat bi bersama saya al-fajr, salat subuh, hina ketika harumat ta'amu, haram makan, wa syarabu, dan minum, ala shaim, bagi orang yang puasa, yaitu setelah terbitnya fajar. Sampai di sini dulu kita kasih jeda. Jadi ceritanya gini. Rasulullah naik ke langit. Disebut apa? Mi'raj. Kemudian mendapatkan kewajiban salat 5 waktu. Nah, salat 5 waktu ini, waktu-waktunya belum ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malaikat Jibril disuruh turun ke bumi untuk mengimami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngimaminya 2 hari. Pada hari pertama diimami 5 salat 5 waktu pada awal-awal waktu salat itu masing-masing. Zuhur di awal waktunya, asar di awal waktunya, terus. Kemudian pada hari yang kedua diimami lagi, tapi di akhir-akhir waktu dari salat 5 waktu tadi. Subuh di akhir waktu, zuhurnya di akhir waktu. Nah, ini kita perhatikan bahwa salat pertama bersama Jibril adalah al-zuhur, salat zuhur. Kenapa? Karena Mi'raj kan malam hari. Setelah Mi'raj malam hari kemudian turun. Nah, subuhnya malaikat Jibril belum mengimami. Pas zuhurnya baru malaikat Jibril turun mengimami. Karena itu salat zuhur disebut juga oleh para ulama dengan as-salatul ula, salat yang pertama. Kenapa disebut salat yang pertama? Karena diimami pertama kali oleh malaikat Jibril pada salat zuhur. Jadi para sahabat ini pernah mengalami salat diimami oleh malaikat Jibril. Wallahu a'lam. Kemudian, falamma, maka tatkala kana al-ghad, adalah hari esoknya, hari yang kedua, shalla bi adh-dhuhra, dia salat bersama saya salat zuhur. Aina, ketika kana adalah dhilluhu, bayangan, mithlahu, semisalnya. Jadi salat zuhur dilakukan di akhir waktu. Wa shalla bil asra, dan beliau salat asar bersama saya hina kana dhilluhu, ketika adalah bayangan beliau mithlaihi, 2 kali lipatnya. Jadi kalau misalnya tingginya Nabi adalah misalnya 2 meter, nah, maka bayangannya sudah sampai 4 meter. Itu baru salat asar. Wa shalla bil maghrib, dan beliau salat bersama saya salat maghrib hina aftara shaim, ketika orang puasa berbuka.
Nah, di sini diperhatikan untuk salat maghribnya ternyata nggak berubah. Hina aftara shaim, ini hari yang kedua. Hari yang pertama juga sama, hina aftara shaim, sama kan? Nah, sehingga Imam Syafi'i dalam madhabnya yang baru berpendapat bahwa sholat maghrib itu waktunya cuma satu, nggak ada awal dan akhirnya nggak ada. Yang ada awal akhirnya cuma 4 sholat. Sholat maghrib cuma waktunya satu saja. Ini pendapat Imam Syafi'i yang baru. Imam Syafi'i punya dua pendapat, pendapat baru sama pendapat yang lama. Nah, pendapat lama beliau sesuai dengan pendapat mayoritas ulama, yaitu bahwa salat maghrib sama dengan salat yang lain, ada awalnya, ada akhirnya. Biasanya Imam Syafi'i kalau punya dua pendapat, baru sama lama, itu biasanya oleh ulama madhab Syafi'i dipilih pendapat yang baru, biasanya. Tapi dalam kasus ini, ulama madhab Syafi'i memilih pendapat beliau yang apa? Yang lama. Kenapa? Sesuai dengan pendapat mayoritas para ulama dan juga sesuai dengan dalil-dalil yang lain. Ini kalau kita baca cuma satu dalil ini saja, kita nggak akan ngerti perselisihan. Tapi kita baca dalil yang lain, baru kita akan mengetahui adanya perselisihan hal itu. Maka ringkasnya, salat maghrib insya Allah ya, lebih bagus pendapat yang mengatakan tetap ada awalnya dan akhirnya. Tapi jangan ditunda-tunda salat maghrib karena waktunya sangat mepet. Kemudian beliau mengatakan wasalla, dan beliau salat bi bersama saya al-isya, salat isya ila thuluthil lail, sampai sepertiga malam. Nah, ngitungnya sepertiga malam ini dimulai dari maghrib sampai isya, sampai subuh, nah itu dibagi 3. Dari jam 6 kira-kira ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Nah, 10 jam. Atau 10 setengah nih. Nah, berarti kita ambil 3,5 jam, 3,5 jam. 7, 8, 9, nah setengah 10. Maka salat isyaknya sekitar berapa? Setengah 10, sepertiga malam itu. Dan ini yang dilakukan di pesantren Temboro, Jawa Timur. Kalau panjenengan pernah ke Temboro, nanti adzan isyaknya tetap di awal, tapi qomatnya lama, sekitar jam 9 atau setengah 10. Itu karena mengamalkan hadis ini sampai sepertiga malam. Wa shalla bil fajr, dan beliau salat bersama saya salat subuh, fa asfara, lalu beliau menunggu sampai isfar. Isfar itu ketika terang tapi belum terbit matahari. Tsumma altafata, kemudian Jibril menoleh ilayya, kepada saya, wa qala, dan mengatakan, ya Muhammad, hai Muhammad, hadza waqtul anbiya, inilah waktunya para nabi, min qablik, sebelum kamu. Wal waktu, dan waktu salat itu adalah ma baina antara hadainil waqtaini, 2 waktu ini yang sudah dilakukan selama 2 hari tadi. Nah, maka di sini malaikat Jibril menjelaskan dengan perintah Allah awal waktu salat dan akhir waktu salat. Maka hadis ini adalah hadis yang menjelaskan kalam Allah dalam Al-Qur'an. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, surat An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang beriman adalah satu kewajiban yang mawquta, yang ditentukan waktunya. Maksudnya salat 5 waktu ini sudah ditentukan waktunya, sehingga tidak boleh dilakukan di luar waktunya kecuali uzur. Kalau tidak ada uzur tidak boleh. 160. Umana'ul muslimin, orang-orang yang diamanai oleh umat Islam, ala salatihim, terhadap salat mereka, wasuhurihim, dan sahur mereka, hum, mereka adalah al-muadzinun, orang-orang yang mengumandangkan azan. Jadi maksudnya para muadzin itu harus amanah. Amanah maksudnya gimana? Azannya sesuai waktu, jangan maju, jangan mundur. Ini orang-orang biasanya pada malas nih, saya majukan 5 menit aja biar pada datang. Nah, nggak boleh. Belum masuk waktu, diajukan, kenapa? Supaya mereka cepat datang, nggak boleh. Demikian juga diundurkan. Oh, ini kasihan orang-orang masih lelah, adzannya dimundurkan saja, nggak boleh. Adzan itu pas masuk waktu, tek, nah, adzan. Makanya adzan para ulama katakan fungsinya ada 3. 1, lil i'lam, untuk mengetahui masuknya waktu. Yang kedua, lin nida, untuk memanggil orang-orang yang jauh supaya datang ke masjid. Orang-orang yang belum datang ke masjid supaya datang ke masjid. Yang kedua adalah lisyiar,
untuk menampakkan syiar Islam. Nah, maka azan nggak usah diatur-atur, volumenya harus sekian-sekian. Azan itu disuruhkan untuk dikeraskan, nggak usah banyak aturan begitu, dikeraskan. Tetapi tentu saja jangan sampai mengeraskan yang sampai memadharati. Tapi rata-rata pengeras suara tidak sampai kepada memadharati. Nah, itu 3 fungsi azan menurut penjelasan para ulama kita rahimahumullah ta'ala. 161, amiti, singkirkan wahai Aisyah, anna, dari kami, qiramaki, tiraimu. Qiram itu adalah tirai yang bergambar. Hadza, ini. Fa innahu, karena sesungguhnya, la tazalu, tidak henti-hentinya, tasawiruhu, gambar-gambarnya, ta'riduli, menghadap kepada saya, fi salati, di dalam salat saya. Hadis riwayat Bukhari sahih. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai tirai rumah yang bergambar-gambar. Beliau pilihnya yang polos, meskipun ini tidak sampai kepada haram. Sehingga perkataan beliau amiti, singkirkan, ini bukan perintah wajib, tetapi ini perintah sunnah. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa sepantasnya orang salat jangan menghadap gambar-gambar yang akan mengganggu. Maka apapun yang mengganggu orang salat jangan ditaruh di depan. Orang salat HP ditaruh di depan, saya nggak setuju saya. Kenapa? HP ini bisa mengganggu. Bagaimana kalau pas kita taruh di depan tiba-tiba ada orang nelpon? Apalagi salat jamaah, maka semua yang rukuk akan melihat. Demikian juga kalau HP-nya ini misalnya mahal nih, mereknya baru, maka orang pas rukuk sambil melihat dan dia membayangkan, wah harganya berapa ini, 20 juta nggak boleh. Nah, rukuk malah mikir 20 juta dan sebagainya. Ini gara-gara HP ditaruh di depan. Nggak boleh seperti itu, mengganggu orang sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh untuk menutup qarnain, 2 tanduk. Inni nasitu an amuraka an tukhammiral qarnain. Saya tadi lupa menyuruh kamu menutupi 2 tanduk yang ada di dalam Ka'bah. Karena tidak pantas ada di dalam Ka'bah sesuatu yang mengganggu orang yang sedang salat. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, 2 tanduk ini konon adalah tanduk dari kambing Nabi Ismail. Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail kan jadi kambing itu. Nah, kambingnya Nabi Ismail itu tanduknya masih utuh sampai di masa Rasulullah SAW, berada dalam Ka'bah. Nah, pas Nabi masuk Ka'bah, beliau melihat ada tanduk. Tanduk saja disuruh menutupi, bagaimana dengan HP? Ini lebih besar daripada tanduk dan lebih menarik daripada tanduk. 162. Aminu hadhil ummah, orang yang terpercaya dari umat Islam ini adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Pertama, fadilah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah selain orang yang merupakan paling amanah, demikian juga dia adalah termasuk dari 10 orang yang dijamin masuk ke dalam surga. Siapa nama Abu Ubaidah ibnul Jarrah? Nah, ini kita tampilkan di sini nama Abu Ubaidah ibnul Jarrah rahimahullah radhiyallahu taala anhu. Ini kayaknya lagi rusak ya. Oh, udah bisa. Ini Abu Ubaidah bin Jarrah, kata Nabi SAW, Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Uthman masuk surga, Ali masuk surga, Talhah juga, Zubair juga, Abdurrahman bin Auf juga, Sa'ad bin Abi Waqqas juga, Sa'id bin Zaid juga, Abu Ubaidah juga. Hadis riwayat Ahmad sahih. Apa lagi? 10 tok, enggak banyak. Ini kalau mau dihafalkan itu caranya dibagi-bagi 4, 2, 2, 2. Ini. 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Bon, gampang loh. Nah, kemudian Talhah sama Zubair ini 2 orang yang terkenal ahli perang. Kalau panjenengan baca sejarah perang, pasti muncul nama 2 ini, Talhah, Zubair. Ya.
Kemudian ini ada Ibnu sama Abu. Okay. Ibnu Auf, Abdurrahman bin Auf, sama Abu Ubaidah. Okay. Ibnu Abu. Kemudian Sa'ad sama Sa'id. Sa'ad bin Abi Waqqas sama Sa'id bin Zaid. Gampang lagi. Khulafa 4, 2 tokoh perang, Talhah Zubair, kemudian Abu Ibnu, kemudian Sa'ad Sa'id. Nah, kita lihat di sini penjelasannya para ulama siapa itu Ubaidah bin Jarrah, namanya siapa? Ternyata tidak dijelaskan oleh beliau di sini siapa nama Abu Ubaidah bin Jarrah. Ustaz Abdul Hasan ingat namanya? Saya sejarah memang tidak begitu banyak membaca ya, sehingga termasuk nama-nama para sahabat ini kurang begitu kenal. Baik, kita cari nanti di waktu yang lain ya. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwa boleh kita memuji orang di hadapan dia apabila yakin bahwasanya pujian ini tidak menyebabkan dia jadi besar kepala. Karena kalau kita memuji seseorang kemudian menyebabkan dia besar kepala jadi sombong, ini berarti kita merusak agama orang tadi. Nabi tahu siapa Abu Ubaidah, sehingga beliau mengatakan Abu Ubaidah adalah orang yang paling terpercaya. Waktu itu Abu Ubaidah ada di situ, tidak ada masalah. Kenapa? Nabi yakin bahwa Abu Ubaidah tidak akan besar kepala dengan sebab pujian ini. Dan ini hadis ada sejarahnya. Sejarahnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Yaitu bahwasanya ada 2 tokoh Najron, Aqib sama Sayyid, ini orang-orang kafir Nasrani. Mereka datang kepada Nabi SAW ingin melakukan mula'anah, yaitu siapa yang jujur dia yang akan dijaga oleh Allah, siapa yang bohong dia akan dihancurkan oleh Allah. Tapi akhirnya nggak jadi karena nggak berani. Akhirnya mereka mengatakan inna nu'tika ma sa'altana. Ya sudah, kami enggak masuk Islam, tapi kami siap membayar upeti atau pajak, membayar jizyah. Tapi tolong dikirim kepada kami rajulan aminan, orang yang terpercaya. Jangan dikirim orang yang tidak terpercaya. Maka Rasulullah mengatakan, baik, saya betul-betul akan kirim bersama kalian seorang laki-laki yang sangat terpercaya, yang betul-betul terpercaya. Nah, waktu Nabi bersabda seperti itu, para sahabat pada melongok semua, menampilkan diri supaya ditunjuk oleh Nabi. Ya. Mungkin Abu Bakar, Umar dan yang lain-lainnya melongokkan begini. Tapi ternyata Rasulullah SAW mengatakan, "Qum ya Abu Ubaidah, berdirilah kamu wahai Abu Ubaidah." Nah, inilah sejarahnya kenapa Rasulullah SAW mengatakan, "Aminu hadhil ummah Abu Ubaidah." 163. In abaitum, jika kalian enggan, illa an tajlisu, kecuali bahwasanya kalian duduk, maksudnya duduk di sini, duduk di pinggir jalan. Fahdu, maka tunjukilah as-sabila, jalan bagi orang yang membutuhkan petunjuk jalan. Waruddu, dan jawablah as-salam, ucapan salam. Wa a'inu, dan bantulah al-mazluma, orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini membicarakan hak jalan. Boleh orang nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, tetapi wajib memberikan hak jalan. Kalau tidak memberikan hak jalan, maka dia nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, menambah dosa saja. Nah, haknya jalan di sini disebutkan 3. Kalau ada orang yang tanya jalan, harus betul-betul diberitahu. Jangan males, males saya ngasih tahu, nggak boleh. Kalau malas ngasih tahu, jangan nongkrong pinggir jalan. Harus mau memberitahu. Kemudian kalau ada orang salam, harus dijawab. Kemudian kalau ada orang yang terzalimi, harus ditolong. Misalnya ada perampokan di jalan. Nah, kita nongkrong-nongkrong pinggir jalan, harus kita nolong. Nggak nolong, nggak boleh. Nggak boleh nongkrong. Dalam hadis yang lain ditambahkan oleh Nabi, sehingga totalnya itu hak jalan ada 7. Yang keempat, ghaddul basar, menundukkan pandangan. Yang kelima, kaful adha, tidak mengganggu orang. Kemudian menjawab salam tadi sudah ya. Yang keenam, al-amru bil ma'ruf, amar ma'ruf. Tentu saja yang ketujuh, sandingannya adalah nahi mungkar. Ini adalah 7 hak jalan yang wajib dilakukan bagi orang-orang yang nongkrong pinggir jalan. Tidak mau melakukan hak jalan, nggak usah nongkrong.
di masjid saja atau di rumah saja. Kalau di pinggir jalan nongkrong, nah ini hak jalan harus dilakukan. Apa contohnya? Menahan gangguan. Salah satunya kata para ulama, tidak boleh kalau ada orang lewat, kemudian mata kita melototin terhadap apa yang dia bawa. Dia bawa plastik misalnya. Nah, kemudian mata kita melototin bawa apa itu? Nggak boleh. Seperti ini mengganggu. Dia membawa sesuatu, dibelikan untuk istrinya misalnya atau untuk anaknya, nah kita pelototi. Dia tetangga kita, dia akan terganggu. Wah, saya bawa makanan, wah dipelototi. Saya malu kalau nggak saya ngasih. Akhirnya terpaksa ngasih. Nah, maka seperti ini adalah termasuk mengganggu, nggak boleh. Pura-pura kita nggak melihat. Tidak melihat membawa apa. 164. In ahbabtum, jika kalian senang. Ayyuhibbakumullah, bahwa Allah mencintai kalian. Ta'ala wa rasuluhu, dan juga rasulnya. Fa'addu, maka tunaikanlah. Idza tumintum, apabila kalian diamanai. Jadi menunaikan amanah. Yang kedua, wasduqu, dan jujurlah. Idza haddatstum, jika kalian itu berbicara. Wa ahsinu, dan perbaguslah. Jiwara, pertetanggaan. Manjawarakum, terhadap orang yang bertetangga dengan kalian. Hadis riwayat Tabarani sahih. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ini caranya 3 ini. Gampang nggak Pak? Kalau dikasih amanah, maka ditunaikan. Kalau bicara, maka yang jujur. Kalau punya tetangga, maka yang baik sama tetangga. Kelihatannya gampang Pak ya? Nah, maka 3 ini kalau bisa kita lakukan, pasti dicintai oleh Allah. Yang bersabda adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada cara yang lain supaya kita dicintai oleh Allah? Ada. Allah menyebutkannya dalam Al-Quran. Pada surat Al-Ma'idah ayat 54. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kaum yang Allah cintai dan mereka juga cinta sama Allah. Nah, ini sifat-sifatnya disebutkan dalam surat ini. Al-Ma'idah ayat 54. Adzillatin 'alal mu'minin, mereka lemah lembut atau tawadhu kepada sesama mukmin. A'izzatin 'alal kafirin, mereka keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, jihad di jalan Allah, dan tidak takut terhadap celaannya orang-orang yang mencela. Nah, ini tambah 4 sifat ini berarti 7. 7 ini yang harus kita lakukan kalau kita ingin menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 165. In aradta, jika engkau ingin ayyalina, bahwasanya lembut qalbuka, hatimu, fa'at'im, maka berilah makanan al-miskina, kepada orang miskin, wamsah, dan usaplah ra'sal yatim, kepalanya anak yatim. Hadis riwayat Tabarani dalam kitab Makarimul Akhlaq, dan hadis ini derajatnya hasan. Jadi kita perlu untuk melakukan amal-amal yang bisa menyehatkan hati kita. Sebagaimana kita perlu melakukan amal-amal yang bisa menyehatkan jasmani kita. Olahraga itu menyehatkan jasmani. Tapi ada yang lebih penting, yaitu rohani. Rohani kalau tidak disehatkan ya nanti sakit. Sakit bisa mati rohaninya. Maka sebagian orang itu jasmaninya hidup, sehat, segar bugar, tapi rohaninya mati atau sakit. Nah, kita jangan seperti itu. Jasmani kita sehat, rohani kita lebih sehat lagi. Bagaimana caranya? Supaya lembut hati, kata Nabi, 1, berilah makan kepada orang miskin. Yang kedua, usaplah kepalanya anak yatim. Ini usap ini maksudnya kesayangan, lambang sayang. Sehingga tidak hanya ngusap saja ya, dikasih duit atau dikasih makanan ya. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa at'imhu min ta'amika. Irhamil yatim, rahmati anak yatim, wamsah ra'sah, usap kepalanya, wa at'imhu min ta'amik, kasih makanan kepada si yatim tadi, maka hatimu akan lembut dan kamu akan mendapati hajat-hajatmu. Hadis riwayat Tabarani dari Abu Darda. Kalau yang tadi riwayat Tabarani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka
membagi makanan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, ya, baik itu hari Jumat, Jumat berkah maupun hari-hari yang lain, ini sangat amalan yang sangat bagus, termasuk fa'at'imil miskin, nggak ada masalah sama sekali. Sehingga saya terus terang tidak setuju dengan orang-orang yang mengatakan Jumat berkah bid'ah, nggak setuju saya. Karena mengkhususkan Jumatnya itu hanya karena orangnya banyak saja. Bukan karena Jumatnya sendiri, bukan. Artinya orang-orang yang melakukan Jumat berkah itu, apakah meyakini bahwasanya tidak boleh sedekah di selain hari Jumat? Enggak. Di hari yang lain pun mereka juga mau sedekah. Tapi kenapa dipaskan hari Jumat? Nah, Jumat orangnya banyak yang hadir di masjid, sehingga sedekahnya bisa banyak, nggak ada masalah. Di Jawa Timur itu ada orang-orang membuat sedekah nasi tapi dengan cara unik. Membuat warung, kemudian ditulisi bayar 2.000. Padahal makanannya saya lihat lumayan itu. Kira-kira ya 10.000 ke atas. Lauknya telur, kadang ayam, kemudian ada minumannya, kemudian ada buahnya. Tapi semua yang datang suruh bayar 2.000. Nah, ternyata itu asal-usulnya, awalnya mereka itu sedekah makan tapi kelilingan. Bawa satu plastik dikelilingkan gitu. Terus lama-lama kan lelah tuh. Mikir, bagaimana kalau kita berhenti saja? Orang-orang yang butuh supaya datang. Nah, maka supaya menarik, mereka kasih tulisan tadi. Bayar 2.000. Maka orang yang makan di situ pun tidak merasa hina. Kenapa? Karena dia tidak makan gratis. Dia merasa apa? Bayar. Meskipun sebenarnya itu sedekah. Karena satu piring 10.000 cuma bayar 2.000. Itu pasti sedekah seperti itu. Sudah bertahun-tahun dan masih berjalan sampai hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu termasuk at'imil miskin. Ada juga di Solo, di Manahan. Di Manahan saya pernah lihat ada tulisan rumah makan para fuqara atau apa sekitar itulah tulisannya. Dan di situ katanya disiapkan setiap harinya sekitar 5 juta untuk masak-masakan di situ, sehingga porsinya cukup banyak. Nah, kalau panjenengan mau coba boleh, tapi kalau panjenengan bukan fakir nanti bilang dulu. Saya bukan fakir, pengen nyoba boleh enggak? Supaya ngerti bagaimana orang-orang melakukan sedekah makan seperti itu. 5 juta setiap hari disiapkan untuk masak-masak seperti ini. Nah, ini sesuatu yang baik, termasuk at'imil miskin, berilah makan kepada orang-orang miskin. 166. In umira, jika dijadikan pemimpin, alaikum atas kalian, abdun, seorang budak, mujadda'un, yang terpotong anggota tubuhnya. Misalnya telinganya ini cuil, ya, atau hidungnya cuil, ya. Artinya cacat lah. Aswadu, yang dia hitam kulitnya. Yaqudukum, yang dia memimpin kalian, bi kitabillah, dengan kitabullah yaitu Al-Quran. Fasma'u, maka dengarkanlah, lahu kepadanya, wa ati'u, dan taatilah. Hadis riwayat Muslim sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa pemimpin itu harus ditaati apabila memimpinnya dengan apa? Al-Quran. Nah, sekarang Presiden Indonesia itu memimpinnya dengan Quran atau bukan? Dengan Quran atau bukan? Bukan, ya. Berarti wajib ditaati atau tidak? Nah, yang jawab panjenengan loh, ya. Saya tidak menjawab, ya. Saya cuma bertanya, apakah Presiden Indonesia memimpin dengan Quran? Tidak. Apakah wajib ditaati? Ya berarti tidak, karena tidak memenuhi syarat. Yang harus ditaati adalah yaqudukum, memimpin kalian, bi kitabillah, dengan kitabullah. Nah, saya nggak paham kenapa hadis yang sejelas ini, dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Majah, jarang sekali ditampilkan oleh orang-orang yang mengatakan Presiden Indonesia adalah ulil amri, yang wajib ditaati. Kenapa tidak mau menampilkan hadis ini, saya nggak paham. Apakah karena kalau ditampilkan hadis ini akan terbuka kesalahan pendapat mereka, atau bagaimana, nggak paham. Kalau memang sebabnya seperti itu, maka ini sungguh satu perbuatan yang sangat rendah. Orang tahu kebenaran tapi tidak mau menyampaikan yang benar. Tapi saya tidak menghasut panjenengan untuk melanggar aturan Presiden Indonesia, bukan, ya?
Aturan yang baik-baik ya kita taatilah. Misalnya naik motor pakai helm, baik nggak itu? Baik untuk keamanan. Udah, pakai aja helm. Kemudian naik mobil suruh pasang sabuk, baik nggak itu? Baik. Nah, pasang aja kan? Ya tergantung kondisi lah. Kalau panjangan di tempat yang ramai misalnya, perlu dipasang sabuk, pasang. Tapi di tempat yang sepi, apa namanya, tidak, insya Allah tidak bahaya, seperti jalan di kampung-kampung misalnya, nggak pasang sabuk juga nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, kita tidak mentaati perintah pemerintah Indonesia itu karena tidak memimpin dengan Quran. Ini hadisnya dalilnya. 167. In antum, jika kalian qadartum alaih, kalian menangkap orang tersebut, faqtuluhu, maka bunuhlah dia. Wala tuharrikuhu, dan janganlah kalian membakar orang tadi binar, dengan api. Ini tambahan dengan api tidak saya temukan dalam riwayat Abu Daud. Fa innahu, sesungguhnya tiada lain, fa innahu, sesungguhnya, innama, tiada lain, yu'adzibu binnar, menyiksa dengan neraka, dengan api, rabbun nar, pemelihara api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Hadis ini ada sababul wurudnya. Rasulullah mengirim Hamzah bin Amr al-Aslami, ini sahabat Nabi. Dikirim dalam satu sariyah, pasukan kecil. Kemudian Nabi berpesan, ini pasukan saya kirim, nanti kalau ketemu fulan disebutkan namanya, kalian pegang dia, kalian tangkap. Kalau sudah ditangkap, bakar. Nah, setelah itu pasukan berangkat, Hamzah dan kawan-kawannya ini. Setelah itu oleh Nabi dipanggil lagi, Hamzah sini lagi. Nah, maka Hamzah balik bertanya kepada Rasulullah, perintah apa ya Rasulullah? Beliau kemudian menyampaikan ini, kalau kalian berhasil menangkapnya, bunuh saja, jangan dibakar. Kenapa? Yang boleh membakar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang ini adalah masalah khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak boleh membakar kecuali Allah. Berarti menyiksa dengan apapun selain membakar, silahkan. Tetapi kalau membakar, tidak boleh. Ada orang kafir misalnya, kurang ajar sekali terhadap Nabi misalnya. Nah, maka kita tangkap, kita pukuli sampai mati, boleh. Kita cambuk sampai mati, boleh. Kita rajam sampai mati, boleh. Tapi kalau dibakar, nggak boleh. Disuntai bensin, dibakar, nggak boleh. Pendapat yang ini adalah pendapat mayoritas ulama. Pendapat yang lain yaitu pendapat Ali bin Abi Thalib, demikian juga pendapat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, diperbolehkan membakar orang-orang tertentu. Pernah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, membakar orang-orang yang mengatakan bahwa Ali adalah Tuhan. Mereka mengatakan kepada Ali, wahai Ali, engkau itu Tuhan. Maka Ali mengatakan, kalau kalian tidak tobat, maka kalian saya siksa. Tapi mereka nekat, mereka mengatakan engkau adalah Tuhan. Nah, maka Sayyidina Ali kemudian kumpulkan mereka, dikumpulkan kayu bakar, dibakar. Begitu dibakar, mereka mengatakan, kami tambah yakin kamu Tuhan. Karena Rasulullah bersabda, yang berhak menyiksa dengan api adalah pemelihara api. Berarti kamu itu Tuhan. Nah, kurang ajar banget orang ini. Maka pendapat ini adalah pendapat dari Sayyidina Ali dan juga konon Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tapi ini karena pendapat yang lemah, tidak usah dilakukan. Kita pakai pendapat mayoritas ulama saja, sesuai dengan dhahir dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 168. In bi'ta, jika engkau menjual, min akhika, kepada saudaramu. Kata-kata min biasanya diartikan apa? Dari. Tapi kalau disambung dengan bi'ta, itu artinya kepada. Bi'ta, kamu menjual, min, kepada, akhika, saudara kamu, tamron, kurma. Fa'asabahu, lalu mengenai kurma tadi, jaihatun, musibah, yaitu musibah yang menghancurkan buah-buahannya sehingga nggak bisa dipanen. Fala yahillu laka, maka tidak halal bagi engkau, an ta'khudha minhu, kamu mengambil darinya, syai'an, sedikit pun. Bima, dengan sebab apa, ta'khudhu mala akhika, kamu ambil harta saudaramu, bi ghairi haqqin, tanpa hak.
Hadis ini bicara tentang adat jahiliyah di masa dulu, di mana orang-orang itu suka beli secara ngijon. Jadi ini buah-buahan belum matang, masih pentil-pentil, itu sudah dibeli dibayar. Nah, ketika masa panen, kadang-kadang itu nggak bisa panen sama sekali. Karena diserang oleh orang atau oleh serangga, akhirnya habis sudah buah-buahan yang mau dipanen. Nah, kata Nabi, kalau kamu melakukan seperti itu, menjual kepada saudaramu kurma yang masih pentil, tapi akhirnya kemudian rusak semuanya, maka jangan kamu ambil duitnya kembalikan. Nah, setelah itu Rasulullah kemudian melarang dari menjual secara ngijon tadi. Kalau mau menjual sesuatu, tunggu sampai mau matang. Kalau sudah hampir matang, silahkan dijual, nggak ada masalah. Nunggu beberapa hari sebentar nggak apa-apa, karena biasanya beberapa hari sebentar ini adalah tidak ada kerusakan. Tapi kalau dari pentil kecil-kecil sampai ke matang, ini kan lama sekali. Nah, lama ini kemungkinan rusaknya sangat banyak, sehingga tidak diperbolehkan. Maka jual beli seperti itu termasuk jual beli yang disebut gharar. Gharar itu apa? Spekulasi. Spekulasi ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi. Kalau ternyata rusak gara-gara hama ini tadi, maka dia berarti rugi, tidak untung sama sekali. Itulah yang disebut sebagai gharar. Kemudian dari sini juga kita ambil pelajaran bahwa tidak boleh kita mengambil harta orang lain tanpa hak. Membeli sesuatu, berarti kan bayar kan? Kita sudah keluarkan duit, tapi tidak ada barang yang diberikan. Nah, ini berarti tidak berhak seperti itu. Makanya sebagian ulama berpendapat tidak boleh jual beli dengan persekop, dengan apa? Uang muka. Kenapa? Karena uang muka diserahkan, setelah itu barang tidak jadi diambil, maka uang mukanya hangus. Meskipun sudah kita bahas dulu bahwa diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Nah, yang berpendapat bahwa uang muka itu adalah tidak boleh, salah satunya dengan hadis ini. Dengan sebab apa kamu ambil harta saudaramu tanpa hak? Dia membayar kepada kamu 500.000. Kamu kasih apa kepada dia? Nggak dikasih apa-apa. Nah, berarti tidak ada tukar-menukar seperti ini. Ini tanpa hak. Ini menurut pendapat yang mengharamkan. Kita lanjutkan 169. In jika buyitum, kalian diserang malam hari, falyakun maka hendaklah syi'arukum, syiar atau ucapan yang kalian ucapkan itu mengucapkan hamim. Kenapa? La yunsarun, mereka pasti tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam serangan tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Jadi kalau musuh datang menyerang kita malam hari itu gelap gulita, sehingga susah untuk membedakan mana musuh, mana teman. Nah, maka untuk menandai bahwa ini adalah teman kita, nah, kita ucapkan apa? Hamim. Dan dijamin oleh Nabi, kalau kita mengucapkan hamim, hamim pada saat diserang oleh musuh tadi, maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebagian ulama berpendapat hamim itu salah satu nama dari nama-nama Allah. Sehingga kalau kita mengucapkan hamim, hamim, seolah-olah kita panggil Allah, ya Allah tolonglah, ya Allah tolonglah. Sehingga dijamin oleh Nabi, la yungsurun, mereka musuh tidak akan ditolong oleh Allah, alias mereka pasti akan kalah dalam penyerangan tadi. Tapi pendapat ini saya tidak begitu suka, karena tidak kita temukan dalil satupun bahwasanya hamim adalah nama Allah. Nama Allah ada beberapa, ada 99 yang terkenal itu. Nah, salah satunya tidak ada satupun hamim, nggak ada. Maka pendapat yang kedua mengatakan, kalau kita mengucapkan hamim kemudian ditolong oleh Allah, itu karena fadilahnya ucapan hamim ini. Surat yang dimulai dengan hamim itu memiliki fadilah-fadilah besar. Nah, maka ketika kita membaca ayat pertama dari surat-surat yang fadilahnya besar tadi, kita pun akan mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan kita membaca satu ayat tadi, seolah-olah sebab turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih fadilahnya surat-surat hamim? Al-hawamim. Al-hawamim dibajul Quran. Surat-surat hamim adalah dibajnya Al-Quran, hiasannya Al-Quran.
Ini bukan sabda Nabi, tapi perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Al-Hawamim raudhatun min riyadil jannah. Surat-surat Hamim adalah satu kebun dari kebun surga. Maksudnya kalau kita baca surat Hamim kita akan masuk surga. Tapi hadis ini derajatnya dhaif jiddan. Al-Hawamim sab'un. Surat Hamim ada 7. Pintu neraka juga ada 7. Maka setiap surat Hamim besok akan datang pada hari kiamat, kemudian berdiri di depan pintu-pintu neraka, kemudian mengucapkan, ya Allah, jangan masukkan ke dalam pintu ini orang yang dulu di dunia iman kepada saya dan membaca saya. Tapi hadis ini derajatnya pun juga dhaif. Nah, maka yang sahih cuma kita temukan dari perkataan sahabat Nabi tadi, bahwa surat Hamim adalah hiasannya Al-Quran, dibajul Quran. 170. In jika tasduqillaha, kamu jujur kepada Allah, yasduqka, maka Allah pun akan jujur kepada engkau. Hadis ini ada sababul wurudnya. Ada seorang Arab desa datang kepada Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin hijrah bersama engkau. Maka pada suatu perang, dia mendapatkan bagian ghanimah. Maka dia tanya, apa ini? Kenapa saya dikasih ghanimah? Maka Nabi mengatakan, qasamtuhu laka. Ya memang ini bagian kamu. Kamu ikut perang, maka ada ghanimah, kamu saya kasih. Maka si Arab desa tadi mengatakan, ma ala hadza taba'tuka. Saya ikut kamu bukan untuk cari ghanimah, tapi saya ikut engkau supaya urma ilahahuna. Supaya saya kena sasaran di sini. Supaya saya mati syahid maksudnya. Nah, maka Rasulullah mengatakan, in tasduqillaha yasduqka. Kalau kamu jujur kepada Allah, Allah akan jujur kepada kamu. Maksudnya kalau ucapan kamu itu betul dari hatimu, berarti kamu jujur, Allah akan kasih sesuai apa yang kamu inginkan. Nah, maka akhirnya dia lanjutkan perang, ternyata betul-betul ada anak panah nyasar pada tempat yang tadi dia tunjuk. Dia menunjuk sini kan, nah, maka pas anak panahnya di sini. Maka Rasulullah bertanya, apakah ini yang mati yang tadi, yang ngomong sama saya tadi? Iya Rasulullah. Nah, maka Nabi katakan, berarti dia jujur sama Allah, sehingga Allah pun jujur sama dia. Maka kalau kita doa, ya, nah, doa kita itu Allah tahu, apakah doa kita jujur atau tidak. Misalnya kita mengatakan, ya Allah, saya minta mati syahid. Nah, apakah mintanya itu betul-betul, sungguh-sungguh, atau hanya sekedar ngomong aja? Kalau hanya sekadar ngomong aja, tapi hati kita tidak mengikuti apa yang kita doa tadi, ya Allah nggak akan kasih. Tapi kalau ucapan kita jujur, doanya betul-betul minta mati syahid, maka kata Nabi, pasti akan dikasih mati syahid, meskipun matinya di atas ranjang. Sayyidina Umar, dia mengatakan, ya Allah, matikanlah saya mati syahid di kota Nabimu, di kota Madinah. Maka orang-orang merasa heran. Wahai Sayyidina Umar, minta mati syahid di kota Madinah. Mati syahid dia ikut perang. Kalau di kota Madinah nggak ada perang. Maka ternyata betul apa yang diucapkan oleh Sayyidina Umar dikasih oleh Allah. Karena Allah tahu dia doanya sungguh-sungguh. Sehingga pas Sayyidina Umar salat subuh, ditusuk perutnya, bagian samping. Akhirnya keluar apa itu? Ususnya itu. Akhirnya mati gara-gara itu. Nah, ini mati syahid. Padahal beliau tidak keluar ke medan jihad, tapi masih berada di kota Madinah. Ini karena jujurnya dalam doa, maka dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya nasibnya orang itu gimana? Dikafani oleh Nabi dengan jubah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu doakan oleh Nabi. Salah satu doanya ini. Allahumma hadha abduka kharaja muhajiran fi sabilika faqutila syahidan ana syahidun ala dhalik. Ya Allah, ini hambamu keluar berhijrah di jalanmu, lalu dia mati syahid, saya sebagai saksi atas hal tersebut. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Nasai di dalam kitab sunannya. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan mati yang husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. 171. In tata'anu, jika kalian itu mencela fi imaratih, di dalam kepemimpinan dia di sini maksudnya Usamah.
faqad kuntum maka sungguh adalah kalian dulu tata'anun kalian mencela fi imarati abi pada kepemimpinan bapaknya yaitu Zaid bapaknya Usamah min qablu sebelum ini yaitu pada perang Mu'tah wa yumullah demi Allah in kana sungguh adalah dia itu la khaliqan pantas bil imarah memimpin wa in kana dan sungguh adalah dia lamin ahabbin nasi ilayya sungguh termasuk orang yang paling saya cintai wa inna hadha dan sesungguhnya dia ini maksudnya Usamah lamin ahabbin nasi ilayya ba'dah sungguh termasuk orang yang paling saya cintai setelah bapaknya yang mati itu wa usikum bih dan saya wasiatkan kalian terhadap Usamah fa innahu min salihikum karena Usamah termasuk orang-orang saleh di antara kalian yakni yang beliau maksud adalah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan fadilahnya Usamah dan bapaknya Zaid bin Harithah. Fadilahnya Usamah apa? Dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Zaid bin Harithah dicintai oleh Nabi. Kenapa? Dia adalah anak angkat Nabi Muhammad SAW. Dan ketika bapak aslinya datang, ingin mengambil Zaid, maka Rasulullah mengatakan, apakah engkau mau saya kasih tawaran yang lebih baik? Maka bapaknya mengatakan, ya baik, nggak ada masalah. Tawarannya apa? Ini anakmu, kalau mau kamu ambil, saya nggak keberatan. Tapi kamu tanya saja dia, kalau dia pilih kamu, silahkan bawa pulang. Kalau dia pilih saya ya, kalau kamu sayang sama anakmu, biar dia sama saya. Akhirnya Zaid ditanya, wahai Zaid, ini saya bapakmu nih, sudah datang nih, mau ngambil kamu. Kamu pengen sama saya atau sama Muhammad? Maka beliau mengatakan, saya tidak mendahulukan di atas Nabi Muhammad siapapun meskipun bapak saya. Akhirnya oleh bapaknya dilepas, ya sudah, kamu sama Muhammad gak ada masalah. Itu karena akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dia pilih hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Zaid bin Harithah. Kemudian fadilahnya yang kedua adalah khaliqan bil imarah. Dia pantas menjadi pemimpin. Usamah ini kan masih muda sekali, Pak. Usianya belum sampai 20 tahun. Tapi oleh Nabi disuruh untuk memimpin pasukan perang. Nah, dari sini kita ambil pelajaran, hendaklah kita memberikan jabatan kepada seseorang sesuai dengan keahliannya meskipun dia usianya masih muda. Sahabat-sahabat Nabi yang masih muda-muda itu banyak yang dikasih tanggung jawab oleh Nabi SAW. Padahal bawahannya itu ada Abu Bakar, ada Umar, dan sebagainya. Ini karena menghargai orang-orang yang memang memiliki keutamaan. Tapi kalau orang-orang yang tidak memiliki keutamaan, maksudnya tidak punya keahlian tertentu, tidak punya keahlian, tapi dikasih jabatan, nanti akan rusak. Sehingga pemimpin perang, siapa yang pantas? Orang yang ahli perang. Pemimpin sholat, siapa yang pantas? Orang yang ilmu agamanya kuat. Nah, sehingga pantas untuk memimpin ibadah salat dan sebagainya. 172. In taghfirillahum, jika engkau mengampuni ya Allah, taghfir jamman, maka engkau itu mengampuni yang banyak. Wa ayyu abdin, dan siapakah hamba laka bagimu, la alamma, yang tidak melakukan dosa-dosa kecil. Maksudnya semua manusia pasti melakukan dosa, termasuk kita-kita ini. Ini sabda Nabi, bentuknya bentuk syair. Syair itu kan tandanya akhir-akhirnya sama ini. In taghfirillahumma taghfir jamma wa ayyu abdin laka la alamma. Nah, akhirnya sama itu syair. Nah, katanya Nabi itu bukan penyair. Nah, panjenengan harus membedakan antara insyad dengan insya. Kalau insyad itu hanya membaca syair. Rasul dalam kasus ini hanya membaca syair, bukan syairnya beliau, tapi syairnya orang lain. Ini syairnya syair Umayyah bin Abi Salat. Dia mengatakan in taghfirillahumma taghfir jamma wa ayyu 'abdin laka la alamma. Nabi pernah mendengar syair itu, kemudian Nabi menirukan. Yang tidak boleh bagi Nabi adalah insya, menggubah syair. Jadi beliau membuat syair, nggak boleh. Tapi kalau menirukan syair, bisa, nggak ada masalah. 173. In syi'ta, jika engkau mau, wahai Umar, habasta, engkau wakafkan aslaha, pokoknya atau pohon-pohonnya, wa tasaddaq, dan engkau sedekahkan biha, dengannya. Hadis riwayat Bukhari sahih.
Hadis ini bicara tentang wakaf Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia mempunyai tanah perkebunan yang sangat dia cintai, maka dia berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini saya punya tanah perkebunan yang saya sukai. Ini enaknya diapakan ini? Maka Rasulullah mengatakan, kalau kamu mau, kamu wakafkan saja. Nah, maka usul ini diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ya Rasulullah, ini saya wakafkan. Untuk siapa? Untuk orang-orang fakir, untuk kerabat-kerabat saya, dan untuk Ibnu Sabil atau para tamu. Kemudian siapapun yang mengurusi tanah ini maka boleh untuk mengambil atau memetik hasilnya. Ini namanya wakaf seperti ini. Nah, maka dari hadis ini kita ambil pelajaran, kalau ada seseorang mau infak atau sedekah, kita arahkan saja kepada apa? Wakaf, lebih baik. Laptop ini Pak, pemberian dari seseorang. Nah, setelah dia kirim kepada saya, pemberian, hibah berarti kan? Maka saya katakan, ini akadnya diganti saja Bu ya. Diganti apa? Wakaf. Nah, sehingga laptop ini laptop wakaf, bukan milik saya. Kalau saya mati, maka tidak bisa diwarisi laptop ini. Laptop ini silahkan dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Mau ada ustadz yang ngajar, silahkan pakai laptop ini, karena ini laptop wakaf. Nah, saya kenapa memilih untuk wakaf daripada hibah pemberian? Pertama, karena mengikuti sunnah Nabi tadi. In syi'ta habasta aslaha. Nabi menghasungkan untuk wakaf. Nah, maka saya hasungkan untuk wakaf. Kemudian yang kedua, supaya saya lebih amanah. Karena kalau ini hibah, maka hibah itu terserah saya. Mau saya jual, boleh. Anggaplah laptop ini misalnya 15 juta misalnya. Nah, kemudian saya jual, kemudian saya beli laptop lagi yang 5 jutaan. Saya ngantongi berapa? 10 juta. Nah, ini kurang bagus seperti ini. Karena berarti orang yang memberikan tadi, dia tidak banyak ngasih manfaat sama kita dengan laptop yang dia belikan. Wallahu a'lam. Kita tambah 2 lagi, supaya pas 175. In syi'tuma, jika kalian mau, a'taitukuma, aku akan beri kalian berdua, wala hadza fihima, dan wala hadza fiha, dan tidak ada bagian di dalam harta zakat, li ghaniyyin, bagi orang yang kaya, wala li qawiyyin, tidak pula untuk orang yang kuat, muktasibin, orang yang bisa bekerja. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Ini kasusnya pada saat haji wada, Rasulullah membagi-bagi harta zakat. Maka ada 2 orang datang, tapi pemuda yang kuat-kuat, badannya masih kuat, bisa kerja. Maka Rasulullah melihat badannya, wah ini orang-orangnya kuat-kuat, ini bisa kerja, kenapa minta-minta zakat? Maka Rasulullah akhirnya mengatakan, kalau kalian mau, saya kasih. Tapi ingat ya, ini zakat ini tidak berhak diberikan untuk orang kaya. Juga tidak berhak diberikan untuk orang yang kuat, yang bisa bekerja, maksudnya hasilnya cukup untuk kebutuhan dia. Jadi muktasib ini maksudnya orang yang kerja kifayatahu, yang mendapatkan hasil cukup dari kerjanya. Nah, maka akhirnya 2 orang tadi tidak jadi minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau kita datang ke Baitul Mal untuk meminta, maka hendaklah kita ngerti dulu apakah kita berhak meminta atau tidak. Tidak berhak, jangan minta. Ini orangnya tidak berhak gara-gara masih kuat dan bisa bekerja dan hasilnya mencukupi keperluan mereka. 175 terakhir. In syi'tum, jika kalian mau, amba'tukum, aku akan memberitahu kalian anil imarah, tentang kepemimpinan. Wa ma hiya, apa itu kepemimpinan? Awwaluha malamah, awalnya adalah celaan. Wa thaniha nadamah, dan keduanya adalah penyesalan. Wa thalithuha adzabun yaumal qiyamah, dan akhirnya ketiganya adalah siksa pada hari kiamat. Illa man adal, kecuali orang yang adil dalam kepemimpinan, maka tidak akan seperti itu. Hadis riwayat Tabarani sahih. Hadis ini menghasung kita untuk jangan rakus atau jangan pengen jadi pemimpin. Kenapa? Kalau jadi pemimpin itu awalnya adalah tercela, dan itu fakta. Banyak pemimpin dicela oleh rakyatnya atau oleh orang-orang yang di sekitar dia. Kamu mimpin, nggak bisa mimpin aja kok mimpin. Nah, dicela. Kemudian nanti menyesal. Kapan menyesalnya? Nah, biasanya setelah lengser itu. Ya, dia merasa ada penyesalan karena dulu punya jabatan tinggi, gajinya besar. Setelah itu rendah, nggak ada gaji lagi. Nah, jadi menyesal. Kemudian besoknya ada siksa di hari kiamat karena tidak adil ketika menjadi pemimpin. Jadi serba rugilah menjadi pemimpin itu, kecuali kalau adil dengan menerapkan syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Inilah yang dapat kita sampaikan, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin.